Penyebab gue bisa terjadinya bopeng dan juga kenapa bisa terjadi bekas jerawatnya itu benar-benar dalam banget. Ada yang namanya box scars, ada yang namanya ice pick, ada yang namanya rolling scars. Dan ini bisa jadi pelajaran buat kalian. Dan ini video long panjang formatnya, gue bakal bikin sekitar 7-8 menit. Ini gue tag one shoot, gak bakal ada potongan editan dan juga lain sebagainya. Mungkin gue bakal tambahin kayak footage yang bisa menambah jejak digital yang gue omongin, jadi nanti kalian bisa lihat buktinya dan juga kalian bisa jadi ada pembelajaran dari pengalaman gue ini setelah gue udah treatment sampai 40 kali sesi ini ya. Jadi semuanya yang belum kenal sama gue Rizal Arafi yang sudah treatment 40 sesi dan udah gue cobain semua trial and errornya, gagalnya dan juga prosesnya semuanya udah gue lahap semua. Dan ini bisa jadi pelajaran penting buat kalian setidaknya biar gak membuang duit banyak dan tidak perlu yang namanya bikin muka kalian tuh jadi bahan-bahan yang seharusnya itu kalian lakuin gitu. Jadi gak melakukan hal salah lebih tepatnya. Jadi gue awal-awal bisa kena bopeng atau bekas jerawat ini sebetulnya lebih ke SMP ya. Jadi gue SMP tepatnya kelas 2 itu umur 15 tahun. Nah itu kan kalau cowok itu 15 tahun itu hormonnya lagi tingginya. Dan gue tuh gak tahu yang namanya cara mengobati jerawat yang tepat. Jadi tuh jerawat gue tuh kayak meradang banget gitu. Jadi kalau meradang itu harusnya, kalau gue tahu ya, misal gue balik nih ke sekitar ke 9 tahun yang lalu, pas gue SMP kelas 2 gue bakal kasih tahu kalau misalnya mau mengobati jerawat itu jangan ke salon, jangan ke tempat-tempat facial gitu. Itu biasanya ya mereka solusinya paling di facial dipencet-pencetin itu jerawat kalian tuh pasti dipencetin sampai si isinya itu keluar gitu. Nah kalau itu dipencetin sampai keras banget gitu, itu bisa bikin yang namanya perlukaan dan jadilah namanya bopeng. Dari situlah gua terjadi. Solusinya harusnya itu kalian ke dokter kulit yang memang terampil banget di bagian jerawat. Nanti itu bisa diobatin, entah itu nanti namanya etiket biru, entah itu namanya nanti jadi ada bimbingan sampai kulit kalian tuh mulus gitu. Setidaknya kalau hormon itu dia biasanya banyak faktor ya. Jadi kalau secara pengalaman gue dia ada 2 faktor, antara faktor internal sama faktor eksternal gitu. Kalau faktor internal biasanya dari makanan, dari minum-minuman. Nah itu sebetulnya makanan dan minuman itu penting banget buat yang namanya perawatan jerawat biar dia tuh gak terlalu parah banget jerawatnya. Nah ketika udah dijaga, misalnya makan dan minumnya udah dijaga, nanti kalian bisa tahu kok. Misal nih contoh kalian habis makan seafood atau udang kepiting, besoknya langsung muncul jerawat gede, langsung muncul jerawat yang meradang banget gitu. Nah kalian ingat makan apa ya? Oh ya semalam habis makan kepiting. Nah itu berarti itu bisa jadi pantangan, atau kalian jangan makan itu dulu sampai bener jerawat kalian atau muka kalian tuh bersih setidaknya. Terus misal nih kalian alergi yang namanya telur kuning. Kalau gue jujur, gue tuh alergi sama yang namanya kuning telur sampai sekarang ini. Jadi gue kalau misalnya makan kuning telur itu pasti nimbul yang namanya jerawat, dan itu gede-gede, biasanya bisa jerawat di antara di kuping, di leher atau di dagu. Nah itu biasanya karena gue salah makan, lebih tepatnya gue habis makan telur kuning itu pasti muncul yang namanya jerawat meradang gitu. Itu lebih ke kayak bisul sih karena gede banget. Nah setelah itu baru nanti kalian pahamin dulu. Jadi lebih baik tuh pahamin diri sendiri. Ketika diri sendiri kalian udah tahu nih, jadi pantangannya apa, terus makanan sama minuman apa yang bisa kalian hindari, itu bisa buat memperkuat kalian biar apa? Biar gak nimbul jerawat besar, sama bisa merawat dan mengobati tubuh kalian setidaknya dari diri sendiri dulu gitu. Nah setelah itu dari faktor eksternal. Faktor eksternal biasanya apa? Dari polusi. Terus dari pikiran itu bisa, faktor eksternal itu dari pikiran bisa, dan karena biasanya gak pakai skincare yang tepat gitu, biasanya skincare basic itu penting banget kayak sunscreen, face wash yang gentle sama moisturizer. Itu untuk umur remaja, anak kecil itu bisa kok, kayak mulai dari sunscreen, dari sabun cuci muka, dan basic skincare itu sebetulnya cuma 2 ya. Basic skincare cuma 2, itu pertama face wash sama
sunscreen itu dulu cukup. Jadi kalian harus bener yang pasti sunscreennya itu yang cocok sama kulit kalian, karena sunscreen itu gua tekankan itu jodoh-jodohan, dan face wash itu kalau bisa yang hasilnya tuh gak kering ketarik, sama dia tuh gak terlalu bikin putih gitu. Jadi kalau misalnya nih kalian habis sabun cuci muka terus langsung kelihatan putih banget, nah itu pasti ada kandungan yang cukup berbahaya buat di muka kalian. Jadi kalau bisa tuh yang gentle, yang habis cuci muka tuh kalian tuh gak keset, gak kering ketarik gitu, ini berarti itu aman. Jadi sebetulnya skincare itu banyak di luar, itu kalian bisa coba dulu, itu cocok banget di kulit kalian atau enggak nanti kalian lebih tahu lah. Dan gue udah rangkum semua kitab rapot skincare, nanti kalian bisa lihat tuh di link bio gue, udah gue rangkum semuanya dan udah gue coba semua mana yang cocok buat skincare kalian. Gue udah rangkum ada 5 peringkat, itu harganya cuma 10.000, itu ebook, nanti kalian bisa beli dan kalian lihat itu skincare yang udah pernah gue coba, dan kalian bisa ikutin dari pemilihan gue, itu gue ada kekurangan dan juga kelebihan dari skincare itu. Dan setelahnya sebetulnya kalau dari penyebabnya kayak jerawat, kalian bisa hindarin terjadinya bopeng gitu. Karena gue rata-rata bisa terjadi bopeng dari jerawat. Tapi kalau beberapa followers gue ada yang jadi bopeng atau bekas luka yang di muka, itu bisa entah itu dari kecelakaan, entah itu dari jatuh. Nah itu kalian bisa nanti ke dokter bedah plastik kalau misalnya mau dioperasi, dan nanti kalian bisa telusurin dulu itu kenapa bisa terjadinya luka itu gitu. Jadi gue selalu menekankan kepada teman-teman gue yang nanya ke DM, jadi gue tanya ini kenapa bisa terjadi bopeng, ini kenapa bisa terjadi luka, karena kalau kita tahu bisa itu kenapa, nah itu solusinya jadi lebih gampang lagi. Misal nih, oh ini bekas cacar dari mana, itu udah 10 tahun yang lalu. Nah jadi sebetulnya bekas cacar udah 10 tahun yang lalu, itu kalau kalian diemin itu gak bakal bisa langsung hilang, karena itu memang harus ditindak, antara itu di treatment, antara itu di operasi. Nah itu memang harus ditindak, mau kalian tunggu beberapa tahun, 20 tahun, itu kalau didiemin gak bakal hilang. Kayak bekas cacar kenapa bisa terjadi bopeng, karena dari lukanya itu biasanya gak sengaja dikopek atau emang sengaja dikopek gitu. Tapi kalau yang gua tahu kenapa beberapa orang yang kena bekas cacar dan dikopek, itu biasanya dikopek paksa. Jadi dikopek paksa ketika lukanya itu belum sembuh maksimal, udah dikopek paksa, itu bakal jadi bopeng atau yang namanya jenis box scars begitu. Dan sebetulnya lebih ke pencegahan sih. Dan nanti gua kedepannya bakal sering memberikan pengalaman gua gimana caranya mencegah bopeng, karena dari mencegahnya itu biaya dan effortnya itu sangat minim banget gitu. Dengan kalian memulai dengan mencegah, itu kalian udah gak perlu treatment rutin kayak gua, gak perlu mempelajari yang namanya tuh gimana treatmentnya biar maksimal, terus sama gak ngeluarin duit banyak gitu. Jadi gua pertama bakal fokus ke kalian gimana cara mencegahnya. Nah nanti setelah itu ketika semua pengalaman dan juga ilmu udah gua tuangkan semuanya ke dalam format panjang di YouTube ini, jadi nanti bisa gua lanjut terus setelah pencegahan. Nanti kita mulai cara mengobati atau treatment, terus setelah itu kita baru mulai ke yang namanya menghilangkan. Jadi sebetulnya gua tuh udah di tahap menghilangkan, makanya gua kenapa udah bikin format video panjang ini. Nanti gua bakal bikin kayak gini nih, jadi kalian bisa sambil nonton, bisa sambil tidur atau bisa sambil makan siang atau makan malam. Nanti formatnya bakal kayak gini. Nanti insya Allah seiring berjalannya waktu pasti akan berkembang. Tapi menurut gue dengan format awal-awal seperti ini, tapi gue lebih sering bikin video panjangnya, itu lebih membantu dan lebih ringkas di gue juga. Karena kalau misalnya gue bikin video kepanjangan tapi editnya juga terlalu kompleks, itu bakal susah banget di gua dan nanti malah jadi jarang upload gitu. Jadi kalian yang mau peta bopeng sebelum memulai treatment habis jutaan dan juga pengen tahu jenis-jenis bopengnya, itu udah gua rangkum semua di dalam ebook gua. Jadi kalian bisa lihat di link deskripsi bio ini nih. Nah itu bisa bantu kalian biar bisa mengetahui sebelum treatment dan bisa mengetahui jenis-jenis bopeng kalian tuh apa. Jadi kalian bisa lihat di bio gua, itu harganya cuma 20.000 dan bisa menghemat jutaan. Jadi menurut gua cukup dulu sampai hari ini.
sampai menit ke menit ke 10 ya. Jadi kalau ada yang mau ditanya, tanya aja di kolom komentar. Nanti gue bakal bikin sesi Q&A buat bikin video konten lagi, seru kali ya. Jadi ditunggu aja untuk konten video panjang berikutnya. Iya, ini. Ya, sip.